Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana salih-saliha? Apa kabar semuanya? Ayah bunda masih semangat di rumah kan? Nah salih-saliha, alhamdulillah minggu kemarin kita sudah melaksanakan PTS ya untuk tengah semester 2. Nah sekarang kita akan balik lagi nih ke pembelajaran seperti biasa, yaitu kita akan belajar tentang statistik ya. Statistik untuk kelas 4 SD itu pembelajarannya adalah tentang penyajian data. Jadi bagaimana cara kita membaca data. Kegunaannya untuk apa? Nah, kegunaannya banyak banget sayang. Jadi statistik ini adalah salah satu bagian dari ilmu matematika yang kaitannya bisa dicampurkan dengan ilmu-ilmu sosial yang lain. Jadi kita akan belajar banyak hal di sini. 1. Cara membaca tabel. 2. Membaca diagram. Nah, diagram ini ada 4 loh. Diagram ini ada pertama namanya diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran, dan juga diagram gambar ya. Ingat ada 4. Nah, untuk lebih memudahkannya dan sebetulnya materi statistik ini materi yang sangat mudah loh. Kenapa? Karena biasanya materi yang ini nggak butuh rumus sama sekali. Percaya? Kita akan belajar bab ini, bab tentang statistik tanpa ada rumusan. Oke? Are you ready guys? Let's go. Kita buka halaman 140. Di sini ada membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram. Sebelum kita ke diagram, kita belajar dulu nih yang namanya tabel. Ya. Kalian udah tahu dong ini namanya tabel ya. Ini tinggal dibagusin aja tabelnya. Mohon maaf ya, Miss nggak pakai penggaris. Jadi ini adalah tabel banyak siswa. Kelas 1 ada 50 siswanya. Kelas 2 60, kelas 3 45, kelas 4 ada 40, kelas 5 ada 60, dan kelas 6 ada 55 orang. Ini data ngarang ya Miss ya, ini data ngarang, ingat loh ini soal bikinan, bukan real siswa yang ada di sekolah kita, bukan. Nah dari sini kita barulah bisa membuat diagram. Jadi syarat bisa dibuat diagram itu adalah bisa atau ada tabelnya. Jadi kalau ada tabelnya seperti ini, kita boleh nih bikin diagramnya seperti ini ya. Yang di atas itu banyak siswanya, yang di bawah kelasnya ya. Seperti tadi di data, di tabel kan bilangnya kelas 1 50. Berarti kelas 1 ada di 50, batangnya sampai 50. Ini yang Miss contohin diagram batang ya Nak ya. Nah seperti inilah. Terus kelas 2 di tabelnya bilangnya katanya 60. Nah 60 berarti dia ada di sini 60. Jadi insya Allah karena ini sudah pernah juga dipelajari di kelas 3. Nah pembelajaran ini sudah mulai ada bayangan kan Nak? Nah kalau sekarang Miss mau kasih tahu aturannya, aturan dalam membuatnya. Jadi begini, aturan dari bawah nih misalkan 1, 2, 3 ini kan kelas. Nah posisi ini boleh berubah. Misalkan yang di depan mau kelas 5 boleh. Ya dengerin, mau kelas 1 dulu sampai kelas 6 boleh, atau dari kelas 6 dulu baru kelas 1 boleh. Akan tetapi yang harus diperhatikan adalah yang di sini. Kalau jarak antara satu garis ke garis yang lain itu adalah 10, maka garis berikutnya pun harus 10. Misalkan di sini dicontohkan 10, 20, 30, 40 dan seterusnya. Ini menggunakan kelipatan 10. Kalau di sini kamu memulai dengan angka 5 misalkan, terus di atasnya 10, di sini harus 15, tidak boleh 20. Misalkan seperti yang ini. Nomor 3 dia itu 45, berarti
berarti ada di antara 40 dan 50. Ya, tidak boleh kamu di sini tulis 45, kemudian di sini 50, tidak boleh. Harus sesuai ukuran. Jadi kalau misalkan grade-nya atau kalau kita bilang jarak ya, jarak itu dari 0 ke 10, berarti dari 10 ke 20. Nah, jaraknya itu 10, 10, 10, 10. Kalau mau jaraknya 5, 5, 5, 5 boleh. Ya. Misalkan ini kan jaraknya 10, 10, 10. Miss buatin yang jaraknya 55 ya. Nah, ini misalkan di sini kalau jarak ke atasnya 5 berarti 5, 10, 15, 10 dan 20. Ini kalau yang 5. Kalau misalkan ada lagi yang seperti tadi. Misalkan 10, ini 20. Yang ini 30. Nah, harus seperti ini. Tidak boleh kalau udah di sini. Misalkan di sininya 5. Karena di atasnya tidak ada yang 10, kamu langsung 20. Terus ini 30, di sini 35. Nggak boleh ngacak kayak gitu. Jadi harus per jangka. Nah, Miss kalau misalkan saya dapat angka di sini 8 misalkan. Misalkan siswi kelas 1 8. 8 berarti di mana? Lewat dari 5 lebih dari setengahnya ini gitu ya. Berarti ada sekitarnya di sini. Ini kalau misalkan dia dapat angka 8. Kalau misalkan dia dapat angka 10 berarti sejajarkan dengan 10. Gitu. Ya, sampai sini bisa untuk membuat diagram batang. Mudah ya, Nak? Kalau mudah, kita mulai coba lagi ya. Perhatikan yang diagram ini, kita akan bahas atau akan menjawab bersama yang soal di bawah. Lihatlah di bagian bawah diagram batang. Keterangan apakah yang ada di bagian bawah diagram batang? Nih, bagian bawah diagram batang yang ini ya. Keterangan apa? Keterangan kelas. Keterangan kelas. Ada berapa kelas? Ada 6 kelas. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Lihat di bagian samping kiri diagram. Keterangan apakah yang ada di bagian diagram? Di bagian samping diagram atau samping kiri nih. Keterangan banyak siswa. Ada bilangan apa saja kah yang tertulis di sana? 10, 20, 30, 40, 50, dan seterusnya. Kemudian pertanyaan nomor 3. Batang pertama, batang 1, kamu tarik ke sebelah kiri akan menunjukkan angka 50. Artinya bahwa kelas 1 mempunyai jumlah siswa sebanyak 50. Kalau yang kelas 2, nih lihat kelas 2 ditarik, ternyata di sebelah kirinya itu 60. Berarti siswanya ada 60. Sampai sini paham, Nak? Solihah? Oke. Paham ya, Solihah? Nah, untuk itu kita coba lagi yuk pakai yang ini. Ini ada diagram baru lagi nih, diagram batang. Di sini ada Siti, halaman 142 ya. Siti, Arma, Andi, Indah, Wawan, dan Togar. Di sini ada berat per kg. Lihat nih yang per kg nih. 27, 28, 29, 30 ya. Ini jaraknya 1 ya. Ini ke sini naik 1, naik 1, naik 1, dan seterusnya. Ya, naik 1, naik 1, naik 1, dan seterusnya ya. Sampai sini coba dilihat. Nah, ada berapa informasi yang dapat kamu temukan di diagram batang tersebut? Berat badan Siti adalah 30. Betul nggak sih? Oh iya, Siti berat badannya 30. Arman berat badannya 32. Lebih berat dari Siti. Andi berat badannya 35. Kemudian Indah berat badannya 30. Wawan berat badannya 32. Togar berat badannya 34. Sekarang lihat pernyataan yang kedua. Berat badan Arman lebih berat daripada Indah. Benar nggak sih?
Arman berapa? Arman 32, Indah 30, betul atau salah? Betul. Kemudian berat badan paling ringan adalah 30 kilo. Siapa yang berat badannya paling ringan? Siti dan Indah. Yang paling berat di sini siapa? Andi, pintar. Yang beratnya 34 siapa di sini? Togar. Togar lebih berat daripada Wawan, betul atau salah? Betul. Indah beratnya lebih besar daripada Arman, betul atau salah? Salah. Bisa ya sampai sini ya. Nah, sampai sini alhamdulillah anak solih-solihah sudah mengerti ya. Nah, kalau sudah mengerti, mari kita menjawab. Ayo berlatih 1, nomor 1 sampai nomor 3. Ya, nomor 1 sampai nomor 3 ya solih-solihah. Dikerjakan langsung di buku paket. Semangat. Kalau ada kesulitan boleh dijapri ya. Next, kita akan belajar sekarang membuat dan menyajikan data dalam diagram batang. Kamu bisa mengikuti tutorial yang ada di buku paket halaman 146 ya di sini. Untuk membuat diagram batang, pertama-tama kamu harus punya datanya seperti ini. Misalkan di sini kita punya contoh ya. Tinggi badan orang-orang ya, ada Siti, Irma, Rani dan sebagainya. Nah, pertama-tama buatlah sebuah sumbu mendatar dan sumbu tegak lurus seperti ini, seperti nomor 1 ya. Sudah dibikin atau sudah dilihat di buku paketnya. Nah, setelah itu kita berisikan nama. Yang bawah itu nama orangnya, nama teman-temannya yang akan dikasih tahu ya. Tadi kan di awal sudah dibilang. Nih misalkan Irma 129, berarti ada Irma di sini. Ada Siti, Irma, Rani, Iwan, Bayu dan Wayan. Kemudian yang di samping adalah tingginya ya, ukurannya. Yang di samping itu ukuran yang mau diukur. Lihat ukurannya dari sini. 126, 127, 128. Ini naiknya 1 tingkat ya. Kalau kamu mau 5, mau 3 boleh, akan tetapi harus 1 ukuran. Tadi Miss sudah jelaskan ya. Kalau di sini 5 di atas 10, di atasnya 15 bukan 20. Oke. Nah, yang ini jaraknya 1. 126, 127, 1111 naik 1 sampai 135. Nah, untuk membuat ke atas harus berapa banyak sih, Miss? Lihat yang di sini. Data paling besar atau paling tinggi berapa sih? Paling tinggi di sini 134 ya si Rani. Berarti kamu bikin satu tingkat di atasnya atau cukup sampai 134 ya di sini. Kemudian bikin yang paling bawah itu jangan dipasin sama yang tingginya sama, harus ke bawah sedikit. Misalkan di sini yang paling pendek itu ada Irma 129. Jangan bikin dari 129 di sini. Bikinlah lebih bawah sedikit 3 poin atau 5 poin. Misalkan ini kan 129 tuh paling rendah. Berarti kamu di sini bikin 126. Kenapa? Supaya jadi batang, tidak jadi titik gitu ya. Nah, kalau sudah membuat, sudah dinamain yang bawahnya, yang sebelahnya juga sudah. Mari kita memulai. Berilah keterangan pada sumbu datar. Misalkan, nih, kita udah kasih nama ya di bawahnya. Nama anak-anak ya, ditulis dulu nih. Ini tuh apa sih tinggi badan? Diagram ini tuh menceritakan tentang apa? Diagram ini menjelaskan tentang apa?
Ini ada nama anak, ini ada tinggi badan. Jadi dijelasin ya, 126, 127 dan 130 ini adalah tinggi badan dalam satuan sentimeter. Paham sampai sini? Paham ya. Nah, setelah itu nomor 4, kalau sudah dikasih nama, mulailah kita menuliskan atau menggambar batang-batangnya. Di sini ada Siti. Siti tingginya 130, berarti Siti ada di sini. Sekarang Miss akan buat yang Irma. Irma tingginya 129. Di manakah 129? Oh, di sini Miss. 129. Miss tarik titik-titik ya supaya Miss tidak lupa. Nah, kemudian Miss gambar batangnya di Irma. Seperti ini. Kemudian ada Rani. Rani tingginya 134. Oh, di sini 134. Miss garis titik-titik. Rani di sini bertemu si Rani. Ditarik di sini. Set. Inilah Rani. Kemudian Iwan. Iwan tingginya 132. 132 ada di sini. Set. Sekarang Miss mau nanya nih, Miss, kalau si Iwan ditaruh di depan, si Siti di belakang, boleh nggak? Boleh, itu mah bebas ya. Mau Siti dulu di depan, mau Iwan dulu yang di depan, yang penting sama. Siti tetap nariknya ke 130, Iwan tetap nariknya ke 132 gitu. Misalkan mau ngerjain Wayan dulu nih, Bayu dilewat, skip. Wayan tingginya 133. Di mana 133? Oh, sini. 33, tarik ke yang bawahnya Wayan. 33 di sini. Yap. Begini ya. Ini nanti dirapihkan, ini dihapus nih yang kelebihan garis. Inilah tutorial membuat diagram batang Soli-Soliha. Nah, begini nih hasilnya nih nanti nih. Nah, begini ya nih hasilnya nih. Nah, jadi untuk membuat diagram batang silakan ikuti tutorial yang ada di buku yang halaman 146 sampai 148. Semangat. Latihannya dikerjakan yang nomor 123 ya, nomor 123 halaman 143. Soli-Soliha, demikian penjelasan Miss tentang statistik bagian pertama, yaitu tentang membaca tabel dan juga membaca diagram batang serta membuatnya. Nah, sekarang latihannya adalah buku paket halaman 143 nomor 1 sampai 3 dan mengikuti tutorial yang ada di buku halaman 146. Diikutin aja sambil belajar, sambil dilihat ya videonya. Oke, sampai selesai. Seperti itu. Ini tutorialnya dibaca dan dicoba ya. Tugasnya cukup yang nomor 1 sampai 3 halaman 143 sampai 144. Nah, sampai jumpa di pertemuan berikutnya tentang diagram gambar, garis dan lingkaran. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.